Kisah Orang Kudus hari ini, tanggal 23 November adalah Santo Paus Clemens pertama. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya, hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Santo Paus Clemens pertama lahir di Roma pada sekitar tahun 30. Ayahnya bernama Faustinianus, adalah seorang senator Romawi yang bersahabat baik dengan beberapa kaisar Roma seperti Vespasianus, Titus, dan Domitianus. Menurut Tertullianus, Clemens ditabiskan menjadi uskup oleh Santo Petrus sendiri dan tak dapat disangsikan bahwa ia bertemu dan bekerja sama dengan rasul-rasul dalam penyebaran Injil Kristus. Yang jelas Clemens adalah paus ketiga yang menggantikan Santo Petrus sebagai pemimpin Gereja Kristus antara tahun 88 sampai 97. Paus Clemens pertama rupanya adalah Clemens yang disebut-sebut oleh Santo Paulus di dalam suratnya kepada umat di Filipi. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkara Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku, sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Kepemimpinan Clemens atas Gereja Kristus tidak luput dari berbagai penderitaan. Ia menjadi paus pada masa penganiayaan orang-orang Kristen oleh Kaisar Domitianus. Kaisar ini menyebabkan banyak kesengsaraan bagi orang-orang Kristen di Roma dan di seluruh wilayah kekaisarannya. Pada masa kepausannya, terjadi pertikaian di antara jemaat Kristen di Korintus. Sebagian umat menerima dan sebagian yang lain tidak mau menerima dan menghormati uskup mereka yang telah ditabiskan dan diangkat secara sah. Sehubungan dengan peristiwa itu, Clemens menulis sepucuk surat pada umat di Korintus. Salah satu kutipan surat itu sebagai berikut. Saudara-saudara, berita tentang kehidupan seranimu sangat buruk dan menyedihkan untuk didengar. Tidaklah layak cara hidup seranimu, bahwa kamu yang terkenal kokoh dalam iman akan Yesus Kristus, melawan imam-imammu yang telah ditabiskan secara sah untuk melayani kamu, karena hasutan 1-2 orang. Ingatlah akan ajaran cinta kasih Kristus. Cinta kasih itu tidak terbagi. Cinta kasih itu tidak menghidupkan dan menggerakkan keributan dan pertentangan. Cinta kasih membuat segala sesuatu dalam perdamaian. Jadi kamu yang telah meletakkan dasar pemberontakan itu, tunduklah kepada imam-imam dengan patuh dan terimalah hukum sebagai tapah. Surat ini merupakan surat pertama Clemens yang memperlihatkan campur tangan seorang uskup Roma terhadap masalah di keuskupan lain. Isinya menyangkut ajaran mulia perihal rahasia Tuhan dan cinta kasih antara umat. Surat itu diterima baik oleh umat Korintus dan dijadikan bacaan ibadat sebagai surat seorang rasul selama beberapa kali di dalam gereja. Ketika penganiayaan atas umat Tuhan makin meningkat, Paus Clemens tertangkap dan dibuang untuk menjalani kerja paksa di semenanjung Crimea. Sebuah legenda pada awal abad keempat mengisahkan bahwa ketika Santo Clemens tiba di sebuah tambang batu di Crimea, ia menemukan para tahanan sangat menderita karena kekurangan air. Ia berlutut dan berdoa. Selesai berdoa, ia mendongak dan melihat seekor anak domba di atas bukit. Ia pergi ke tempat di mana domba itu berdiri dan memukul tanah dengan pangkurnya. Air jernih mengalir dari tanah tersebut hingga semua tahanan dapat minum. Mukjizat ini membuat sejumlah besar tahanan kafir bertobat dan menjadi Kristen. Santo Clemens menjadi martir dengan cara diikat pada sebuah jangkar dan dilemparkan dari sebuah perahu ke Laut Hitam.